Jadi suatu waktu sudah hampir selesai perundingan, dari DPR datang, ketua fraksi, ketua komisi, semua. Kira-kira ada 30 orang. Minta waktu ketemu presiden dan saya. Dengan lantang mengatakan bahwa pemerintah ini melanggar. Karena menurut Undang-Undang Dasar kita berbunyi, pemerintah dalam menyatakan perang dan perdamaian harus dengan izin sepengetahuan DPR. Bahwa wakil presiden ini melanggar tanpa persetujuan DPR. Kalau saya minta persetujuan DPR, berarti saya menganggap GAM itu negara lain. Terkecuali kalau hari ini DPR menyatakan bahwa GAM itu negara, saya minta izin Anda besok. Lalu Selesai. di Aceh itu, khususnya GAM ya, menganggap dia dijajah sama orang Jawa. Saya bilang kepada mereka, Bapak mesti tahu, Jawa itu merdeka, Sumatera merdeka, termasuk Aceh, Sulawesi merdeka. Kita semua merdeka bersama-sama dan bergabung dalam negara Indonesia. Jadi tidak ada saling menjajah. Dua-duanya mau ketemu akhirnya. Iya. Tapi ada faktor fisiologi juga. Faktor apa Pak Jika? Faktor fisiologi, faktor Psikologi, berita. psikologi. Psikologi, faktor berita. Berita. Waktu saya di Medan, di Aceh hari pertama, hari kedua ke Medan untuk menyelesaikan pusat logistik. Oke, itu hari kedua. Hari kedua. Tapi mulai nantilah kita cerita. Sudah. Nah, saya dengan gubernur sana, saya bilang ini melabo, tidak ada berita. Oke. Dan saya dengar di sana banyak korban juga. Coba kasih terjunkan makanan, karena tidak ada jalan darat, bagi udara. Gubernur bilang, Pak, kalau diterjunkan nih nanti pecah saja itu biskuit macam-macam, roti. Enggak apa-apa di perut juga, Pak. Diolah ya atau digiling lah itu. Iya, pecah juga di perut. Nah, nanti itu jangankan tergenang pada banjir, nanti basah, bungkus plastik. Terakhir dia bilang, di situ banyak GAM juga, Pak. Nanti diambil GAM. Saya bilang GAM juga manusia, perlu makan. Oke. Nah, dimuat oleh Tempo. Berita itu. Ada di majalah Tempo. Kemudian dibaca oleh pimpinan GAM di Swedia. Oke. Nah, mulailah timbul kepercayaan ke saya. Wah, ini Pak Wapres ini sangat manusiawi. Tidak membedakan. Tidak membedakan. Jadi hanya mau berunding kalau dengan Pak Wapres. Nah, itu asal mulanya. Jadi berita tidak besar berita itu. Jadi psikologinya di situ, Pak ya. Iya. Yang Pak JK tadi sebut pintu masuk untuk mereka mau bernegosiasi. Saya tidak rencanakan. Saya hanya bicara konteks kemanusiaan. Gubernur bilang, Pak, kalau di situ dibuang di situ, nanti yang dapat nanti GAM. GAM juga manusia. Tapi kalau secara strategis Pak JK kan kemudian menyusun itu ya. Memilih orang-orang, lalu menentukan bagaimana strategi yang efektif. Dan kalau balik ke belakang kan Pak JK punya pengalaman di Poso dan Maluku. Nah, sejauh apa itu punya peran untuk kemudian Pak JK bisa menyelesaikan di Aceh itu? Iya, seperti itu. Pertama kita mempelajari dulu. Ini apa persoalan? Bagaimana sejarahnya? Saya baca semua buku. Apa sejarahnya? Apa pikiran daripada pemimpinnya? Jadi saya cari buku. Saya ingat pernah dulu ada buku Hasan Tiro tentang demokrasi Indonesia. Saya suruh cari di Perpustakaan Nasional, dapat buku itu. Cara berpikir mereka ini sekuler, ingin demokrasi. Karena itu saya bilang, kau jangan. Jadi GAM itu sama sekali tidak bicara syariah. Oh enggak. Saya malah bilang,
setelah membaca semua buku-buku, saya bilang sama mereka, perunding ini jangan sama sekali singgung syariah. Karena mereka tuh tidak minta syariah. Mereka hanya minta keadilan dalam ekonomi. Itu intinya sebenarnya, keadilan dalam ekonomi dan pemerintahan. Soviet tanpa sadar ngomong bahwa kita kan sudah berikan keluasan tentang syariat Islam. Terus ada namanya si perundingnya mau bilang begini, kami kan tidak minta syariah. Itu Pak Sofyan Jalil yang tadinya. Iya, terkejut Sofyan. Jadi pulang saya selalu bilang kan dari buku bacaan, jangan bicara syariah, dia ini sekuler. Jangan bicara syariah, dia tidak ingin, hanya ingin ekonomi dan pemerintahan yang demokrasi yang baik. Dan itu Pak JK dapat dari buku-buku yang kemudian jadi kayak pijakan untuk mendekati atau mengajak mereka berdiskusi. Dari mana Pak JK punya bayangan bahwa harus didekati dari pikiran para pemimpinnya dulu? Ya baca bukunya. Jadi membaca pikiran siapa, umpamanya siapa perundingnya nanti, siapa pimpinannya, Malik Mahmud. Tapi siapa leadernya sebenarnya? Tadi saya bilang siapa? Siapa bilang? Saya bilang tadi yang bukunya siapa itu? Oh, dia warga negara Singapura, Malik Mahmud. Kemudian siapa yang orang kedua? Dokter bekas gubernur, saya sudah agak lupa. Oh, dia sekolah di Medan. Dia dokter. Waktu mahasiswa dia HMI. Ketemu pendekatan itu. Jadi kita pelajari detail tuh. Tapi hanya terbatas 3 orang aja, saya, Hamid, dengan Dr. Farid. Pelajari itu. Dokter saya ini. Jadi begitu caranya merunding orang. Mendalami siapa kita punya lawan. Dan posisi yang kemudian Pak JK pilih kan, kemarin waktu saya dengar Pak JK itu kan, perundingan ini atau perdamaian ini harus menghormati dignity for all. Nah itu kan turunannya menjadi banyak tuh Pak. Apa yang melandasi cara bernegosiasi dengan konsep itu Pak JK? Ya bahwa hargai mereka ada satu pihak yang setara. Jadi karena itu nah apa-apa sebut aja yang mulia sih. Karena dia GAM itu ada Perdana Menteri, Anda berdiri, jangan anggap mereka antara pemerintah dengan pemberontak. Yuk, kelompok masyarakat yang ingin merdeka, ingin maju, ingin demokratis begitu. Jadi kita mengangkat harkat sehingga setara, sehingga pembicaraan itu menjadi bebas. Dan bersahabat. Gitu. Sudah mulai nih? Sudah Pak, sudah mulai kita. Nah pilihan kepada Pak Hamid dan Dr. Farid sebagai dua, kan itu kayak duo gitu Pak ya. Satu sisi yang government, satu sisi yang Dr. Farid apa lobby ya, lebih banyak. Ambonnya lobby. Nah, Nah, pilihan pada dua itu apa karena pengalaman Poso dan Ambon sebelumnya? Iya, pengalaman sebenarnya bukan hanya sebelumnya juga, dia waktu mahasiswa apa. Sudah senior daripada mereka. Senior HMI lah. Senior HMI. Kemudian waktu Poso, jadi ada pembagian tugas. Hamid membuat konsepnya, hanya melaksanakan konsep yang sudah dibikin. Farid melobi untuk mencapai itu. Itu di Poso?
Semua Poso, Ambon dan Aceh. Oke. Ya. Nah, itu. Sehingga kita bertiga punya saya mau merancang semuanya, strateginya, dan juga membuat konsep apa yang output daripada apa yang mesti dicapai dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi pemerintahan, semua ada. Bisa kalau baca buku itu kan ada di situ gambarnya kan yang ingin dicapai. Bagaimana mencapai itu, caranya gini. Nah, karena itulah maka mereka memahami, dan Sapin tadi membaca buku itu berarti pemikiran kan, buku itu kan berarti pemikiran daripada Hasan Tiro, yang merupakan leader daripada pendiri dan juga penggerak daripada ini. Nah, pemahaman itu yang kemudian dikonsepkan untuk kemudian bisa dinegosiasikan. Bagaimana mencapai hasil akhir tidak merdeka, tapi diberikan kebebasan, otonomi khusus, ekonomi pokoknya yang lebih desentralisasi, dan jadi lebih kebebasan untuk membuat suatu kebijakan lokal. Tadi kan ada peran Pak Hamid, peran Pak Farid, dan ada Pak Sofyan Jalil sebagai orang Aceh kan. Di buku ini saya tadi sempat baca nih Di sini Aceh Pak Jika kan ngasih pengantar di sini. Bisa diceritakan 3 orang yang punya peran masing-masing itu untuk proses perdamaian yang sebenarnya kan alot 30 tahun nggak ada titik temu. Lalu bahkan ketika Pak Yusuf Kala ditunjuk menjadi menteri di 2003 itu pun kayak stuck gitu atau lambat lah jalannya karena membangun kepercayaan itu tidak mudah. Jadi kan kalau ingin berunding pada tingkat maka seperti itu, maka harus dijaga pertama trust-nya. Bahwa apa yang kita ngomongkan kita bisa laksanakan dan kita percaya itu. Karena itulah maka saya yang menjamin trust itu sebagai wakil presiden. Maka perunding yang diketuai oleh Hamid, yang anggotanya Farid, Sofyan Jalil, Pak Barhamsyah, kemudian Pak Pujo yang dari Polkam atau Kemhan? Dari Kemlu. Kemlu ya, betul Pak Pujo. Tugasnya dia untuk membuat notulen. Kan orang Kemlu itu pintar begitu, apalagi dalam bahasa Inggris kan. Nah, saya bilang kau bahasa Inggrismu pasti lebih baik daripada kita semua. Bikinlah notulen yang baik, tapi jangan terlalu banyak bicara. Dan memang saya pilih selalu 2 saja dulu di Kemlu. Kenapa saya tidak minta Kemlu turut serta dalam perundingan ini, terkecuali Puja tadi? Supaya jangan dianggap seakan-akan ini masalah internasional. Apa konsekuensinya kalau itu dianggap masalah internasional, Pak? Dianggap bahwa GAM itu satu negara. Satu pemerintahan. Jadi kalau Kemlu yang ngurus, berarti dia ngurus dengan pemerintahan negara lain kan. Artinya secara nggak langsung itu diakui sebagai sebuah entitas negara. Jadi karena itu kita menganggapnya itu masalah dalam negeri. Karena itu yang pimpin itu Menteri Hukum, HAM. Dia bukan Menlu. Itu saya koreksi kesalahan yang terjadi waktu Jenewa, waktu perundingan sebelumnya. Karena yang leadnya Kemlu, duta besar kita di sana. Jadi saya nanti ada kesan bahwa ini berunding dengan orang lain, negara lain. Bisa saja mereka menganggapnya sudah bagian daripada pemerintah, tapi kita dari sisi kita tidak melambangkan itu. Itu strategis juga ya Pak melihat masalah ini sebagai masalah domestik itu sama dengan DPR. Jadi suatu waktu sudah hampir selesai perundingan, dari DPR datang
ketua fraksi, ketua komisi, semua. Kira-kira ada 30 orang. Minta waktu ketemu presiden dan saya. Dengan 6 menteri, 7 menteri. Dengan lantang mengatakan bahwa pemerintah ini melanggar. Karena menurut Undang-Undang Dasar kita, pasal berapa, bahwa berbunyi pemerintah dalam menyatakan perang dan perdamaian harus dengan izin sepengetahuan DPR. Jadi bawa presiden, bawa wakil presiden ini melanggar tanpa persetujuan DPR. Terus saya jawab, iya betul, Bapak ini membacakan pasal itu di konstitusi. Tapi saya ingin luruskan pasal itu. Pasal itu berbunyi pemerintah dalam hal menyatakan perang dan perdamaian dengan negara lain harus atas dengan persetujuan presiden. DPR. Kalau saya minta persetujuan DPR, berarti saya menganggap GAM itu negara lain. Terkecuali kalau hari ini DPR menyatakan bahwa GAM itu negara, saya minta izin Anda besok. Langsung selesai. Dia tidak kutip negara lain. Kepada 2 kata di situ dia mungkin dia lupa atau apa. Selesai. Itu secara konsep beda sama sekali ya Pak ya. Iya. Selesai. Minta maaf waktu itu malu sekali DPR itu. Itu menjelang 15 Agustus itu? Iya, menjelang itu. Kalau Pak JK merunut, bagaimana perjalanan perdamaian GAM itu, titik-titiknya di mana aja Pak yang krusial? Sebelum tsunami sampai kita di tanggal 15 Agustus yang sangat memorable itu. Jadi gini, kita sudah sejak tahun 2003 melakukan pendekatan. Saya sendiri ke Eropa. 2003? Perintah Presiden? Enggak, saya minta izin. Minta izin. Jadi gini sebenarnya. Sebelumnya yang tangani ini Menko Polhukam. Termasuk pertemuan di Jenewa, di pertemuan yang menghasilkan semacam ceasefire. Jadi jeda kemanusiaan. Ya, dulu istilahnya jeda kemanusiaan. Ya. Tapi kemudian tidak tercapai karena kesalahan kita. Perundingnya antara lain ditangkap, itu kesalahan besar. Itu trust jadi hilang. Trust hilang. Maka saya pikir ini salah berundingnya ini. Jadi saya minta izin ke Bu Mega, boleh nggak saya ambil alih ini persoalan? Bagaimana? Ya, Ibu membuat surat kepada saya memerintahkan untuk menyelesaikan ini soal. Pikir-pikir, waduh. Saya tahu bahwa dia agak kurang enak lah bikin tertulis. Jadi saya ganti kemudian. Begini aja Bu. Ibu panggil Menko Polhukam, panggil Panglima TNI, Kapolri, dan saya untuk Ibu menjelaskan bahwa kasus ini biar Menko Kesra yang selesaikan. Ini diundanglah pertemuannya. Seperti itu. Ya, bagi saya oke. Semua lisan disampaikan berarti setelah itu Presiden. Ini saya ambil alih persoalan. Mulailah saya mempelajari, mengambil sampai kita ke Belanda, janji ketemu di Belanda, di Amsterdam. Tapi yang datang di pihak GAM itu hanya panglimanya yang di Aceh Barat itu, Melaba. Dan kita bicara itu di Hotel Hilton. Dia minta di kamar, enggak, kita bicara di lobi supaya banyak orang lihat. Nanti kalau di kamar nanti kita berkelahi aja, tidak enak. Apa orangnya besar kali kita, jadi lobi. Tapi tidak ada yang mengerti bahasa kita di sini. Disitulah mereka berkeras. Kita tetap ingin merdeka. Kita bilang kalau begitu kita perang. Ya, enggak apa-apa, kita perang. Iya. Kita perang 100 tahun. Kita pernah perang 100 tahun. Perang 100 tahun.
Tapi satu, sebelum saya pulang saya ingin katakan, ini namanya Said yang wakilnya. Perang ini saya bilang terjadi di Aceh. Kalau 30 tahun setelah korban 13.000, kalau 100 tahun artinya 15.000 kali 3. Jadi korban lagi kurang lebih 50.000 orang. Dan itu di Aceh, berarti yang korban itu rakyat Aceh. Ini tanggung jawab Anda. Oh, Pak JK membuka itu fakta iya. itu. Langsung diam. Kalau begitu, Bapak duduklah silakan. Oke. Setelah itu kita pergilah makan siang. Sudah mulai hubungan lebih baik. Cair. Nggak mengarah. Kemudian jalan di seluruh Amsterdam, naik perahu, naik kapal di sungai-sungai itu. Ya. Sampai jam 10 malam. Dari pagi, jam 9 pagi, sampai jam 10 malam. Kita bicara masih informal. Tapi tentu dilaporkan ke atasnya kan. Ya. Maka setelah itu ya timbullah kontak-kontak. Antara lain juga dibantu Juha. Oke. Juha ini orang Finland. Ya, Juha. Ya. Cukup populer dulu udah jadi. Nah, berunding, tapi ya lambat karena kepercayaan kurang. Nanti setelah tsunami, saya panggil semua dubes yang ada kaitannya. Dubes Swedia, dubes Singapura, Malaysia, Amerika, juga Libya, karena Libya mengaku mereka melatih mereka. Jadi militer dari kami itu dilatihnya di Libya. Saya minta kumpul, yang Anda tanggung jawab ini persoalan. Itu setelah tsunami? Awal Januari. Oke. Saya minta Anda kasih tahu GAM lewat Swedia dan dubes itu bahwa kita mau minta berunding mulai Januari ini. Karena Anda yang tanggung jawab. Karena Swedia kamu yang memberi tempat situ. Dan Singapura, ini warga negara Singapura. Malaysia paling banyak pengungsi dari ke Indonesia. Nah, Finland kau yang latih. Libya. Amerika, Anda negara yang didengar oleh mereka ini. Jadilah itu. Rencanakan dipanggil di Finland, mungkin ada di buku itu. Dia panggil di Swedia, dan hanya diaturlah pertemuan mulai 24 Januari itu. Ya, itu titik pertama setelah tsunami. Persis 1 bulan ya. 26-24 ya. Dengan kita bikin planning yang baik. Tiap bulan harus ketemu. Oh. Dan itu setelah tadi berita di Tempo tadi. Iya, antara Tempo itu Desember. Oke. Keluarnya di Tempo ini kira-kira tanggal 27, 28. Ya, setelah tsunami itu. Setelah tsunami. Kemudian dia diminta oleh Kementerian Luar Negeri Swedia dan para dubes dari negara-negara yang saya sebut tadi untuk mendesak agar dibuat perundingan untuk penyelesaian tsunami. Akhirnya mulailah perundingan itu. 24 Januari itu pertama. Februari. Saya bilang ini menurut perkiraan saya 6 kali ini perundingan. Betul 6 kali. Apa yang membuat Pak JK punya pertimbangan dan vision 6 kali ini? Karena kita baik pertama debat pasti berdebat. Pertama. Dan itu terjadi. Nah, itu terjadi. Kemudian yang kedua, dasar perundingan apa? Dan apa yang mau dibahas? Bikin agenda. Yang kedua, nanti ketiga keempat agenda bicara itu seperti
masalah politik bagaimana, masalah ekonomi bagaimana, masalah sosial bagaimana, masalah keamanan bagaimana. Keenam, paraf. Ada Dan ini kesepakatan. persis 6 kali. Ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Ya. Yang dari Juli. Jadi paraf itu Juli. Parafnya di Juni ya. Agustus itu pacarannya. Ya betul, 15 Agustus ya. Ya. Nah, ini juga sesuai dengan saya punya schedule tentang rekonstruksi Aceh. Oke. Jadi tsunami itu kan 26 Desember. Desember ya. Setelah saya pelajari, saya ke sana bolak-balik sebagai ketua Bakornas saya. Ya. Wapres saya ketua Bakornas. Maka saya bikin plan bahwa 6 bulan pertama yang harus dilakukan ialah upaya tanggap darurat. 6 bulan pertama. Tanggap darurat ini terdiri daripada 4 unsurnya. Siapkan makanan, kesehatan, perumahan, dan juga pembangunan yang awal dulu. Awal kayak rumah Bangunan dasar sederhana, ya. rumah sederhana. Tempat. Ini dilaksanakan 6 bulan. 6 bulan kemudian harus mulai rekonstruksi. Ya. Tapi untuk rekonstruksi harus dijamin keamanan. Maka karena itu perdamaian harus di bulan Agustus. Oke. Bulan Juli. Juni ditandatangani. Ya. Oke. Terus Juli dimulai dilakukan. Jadi penatangan perdamaian itu sekaligus juga mulai rekonstruksi. Oke. Datang Paralel semua ya? negara paralel. Jadi 2 schedule yang saya gabung. Schedule perundingan bulan berapa selesai. Schedule rekonstruksi. Kemudian schedule bencana tsunami. 6 bulan tanggap darurat yang pokoknya menyelesaikan semua dulu keadaan daruratnya. Setelah tenang, orang sudah ada punya rumah darurat sederhana, orang kesehatan sudah baik, sudah mulai mereka makannya kehidupan kebutuhannya dinormalkan, baru dapat rekonstruksinya supaya orang-orang di pengungsian itu dapat bekerja. Ya. Bekerja di konstruksi, dapat penghasilan, sehingga dan rekonstruksi harus 3 tahun. Ya. Dan semua jalan. Jadi bagaimana menggabungkan 2 hal. Ya, satu perdamaian, satu rekonstruksinya. Iya. Tapi 6 bulan itu ada saat-saat rumit nggak Pak? Atau paling berat nggak selama perundingan itu? Ada. Contohnya masalah apa dasar perundingan ini. Saya bilang undang-undang dasar 45, undang-undang dasar ini dia tidak mau. Tapi akhirnya persetujuan itu konstitusi. Ya konstitusi sudah. Orang bertanya, mana? Ya kan ada kata perundingan berdasarkan konstitusi Republik Indonesia. Kan cuma satu konstitusi kita, undang-undang dasar 45. Kalau masalah ekonomi, ini bagaimana pembagian hasil alam pusat dan daerah seperti gas, minyak. Kalau dulu daerah itu mendapat 15%. Hanya berunding kita setuju 70% untuk daerah dan hanya 30% ke pusat. Saya setuju. Yang paling berat itu masalah hampir menggagalkan. Itu masalah politik lokal. Oke. Itu hari terakhir tuh. Tanggal bulan Juli itu hari terakhir. Mereka minta partai lokal. Kita minta, nanti partai-partai Anda bergabung ke partai ini dan menyiapkan calon-calon dari GAM. Nggak mau mereka. Nggak mau. Itu tidak menjamin. Itu partai yang hanya bekerjanya atau luar lingkupnya hanya di Aceh. Jadi perunding itu, selama perundingan itu saya mesti mendengarkan perundingan. Tiap kali saya dengar perundingan ini gampang aja, handphone mereka letakkan dan saya dengar. Oke.
kalau ada yang jalan buntu, dia telepon saya, Hamid atau Farid telepon saya atau Sofyan. Ada masalah begini, gimana keputusannya? Ini keputusannya. Ya. Dari jauh Pak jika memantau? Iya, malam saya selalu tidur di jam 12. Karena ngikutin terus itu. Karena waktu berbeda kan, 6 jam. Iya. Mereka biasanya sore, dari pagi sampai sore perundingan. Di sini sudah tengah malam. Di sini setelah tengah malam, dan harus ikuti semua, karena mereka minta persetujuan. Oke. Jadi tidak ada yang pending itu masalah. Selesaikan di saat itu. Saat itu. Nah, kalau halnya prinsip, oke, nanti besok saya jawab setelah saya bicara dengan Pak SBY. Tapi itu segera langsung disampaikan. Terakhir itu partai politik. Partai politik. Jadi bagaimana ini? Sampai di rumah malam, tengah malam saya pelajari undang-undang. Mana kemungkinannya? Saya baca undang-undang otonomi khusus Papua. Di situ ada pasal mengatakan undang otonomi Papua. Rakyat Papua berhak untuk membuat partai. Berhak. Berarti ada contoh ini kan. Presidennya sudah ada. Presidennya ada. Papua. Kenapa Papua boleh, kenapa Aceh tidak boleh? Jadi saya langsung telepon. Oke, setuju. Kasih tahu Pak Malik, setuju partai lokal. Terkejut mereka semua. Padahal mereka sudah siap, kalau tidak begini kita pulang. Oke. Nah, di jam 1 di Jakarta, kira-kira jam 7 malam di sana. Yang telepon saya Sofyan. Langsung kunjung, karena mereka di satu gedung sama kan. Langsung mereka ketemu. Oke, setuju. Wah, langsung semua bersyukur, berdoa. Bagaimana? Jadi karena tengah malam, saya tidak bisa kontak SBY. Siapapun. Baru besoknya. Tapi ya, saya kirim fax saja. Fax ke presiden. Kalau itu Jepang masih yang fax kan belum WA. Di malam itu ya? Malam itu ya. Pak Presiden, saya setuju tentang lokal karena berdasarkan Undang-Undang Papua boleh politik. Jadi artinya bisa. Ya sudah, bagi saya sudah selesai. Sudah langsung setuju, jawab tangan semua. Karena itu masalah terakhir. Juli itu ya. Yang dari si Kabanan Juli itu. Juni itu. Itu Juni. Juni. Itu Juni. Juni sebenarnya sudah. Juli itu dari Juni ke Juli itu membuat teks daripada draftnya daripada kesepakatannya. Nah, itu butuh sebulan juga kata-kata aja kan. Mereka bikin tim, kita bikin yang sekarang gitu cuma Hamid saja, mereka juga kirim atau lupa saya siapa. Dengan Hatisari bertiga saja menyusun prinsip secara legal dan kemudian ada legal juga, ada internasional lawyer membantu untuk menyusun itu sampai di selesai Juli dipelajari, kemudian paraf Juli untuk persiapan tanda tangan di Agustus. Semuanya sudah bisa ditandatangani Juli, namun mereka minta untuk sosialisasi dulu, menjelaskan kepada orang di hutan. Kita juga kesempatan menjelaskan ini ke tentara di lapangan. Karena yang tahu di pemerintahan itu cuma Presiden, saya, dan Hamid. Tidak lain. Sama Pak Sofyan ya sedikit ya? Iya, Sofyan. Artinya tim berunding itu tim dengan saya dengan Presiden. Karena kalau semua langsung lapor sama saya lapor ke Presiden. Makanya butuh waktu sosialisasi juga ya? Juga. 1 bulan itu ya? Nah, jadi itu hubungannya semua. Tapi momentumnya malah bagus kan Pak, di Agustus kan? Sebelum kemerdekaan. Iya, tanggal 15. Itu kan jadi rangkaian kayak apa ya, rekonsiliasi yang kemudian dirayakan itu ya. Nah inilah kira-kira DPR itu
permasalahkan itu di Juni. Setelah tanda tangan. Sebelum. Oh, malah sebelum. Oke. Sebelum tanda tangan. Sudah prinsip setuju. Partai lokal tadi juga sudah setuju. Tinggal butuh penggabungan semuanya menjadi MOU ya. MOU. DPR datang. Ya. Dijawab sama Pak JK dengan undang-undang tadi. Nah, dalam perjalanan itu kan banyak kecurigaan, Pak ya, dan kekhawatiran lah terhadap prosesnya nanti kalau lepas dan sebagainya, dan ketidakpercayaan juga nih Pak JK bener nggak nih melakukan ini gitu ya. Kan ada pikiran-pikiran juga yang muncul. Pak JK menyikapi itu gimana waktu itu? Oh iya, saya tegas saja. Bahwa ini negara sudah setuju, pemerintah sudah setuju. Saya dengan presiden, dan sebagaimana pasal di Undang-Undang Dasar tidak perlu persetujuan DPR. Karena bukan negara lain. Jadi DPR, tapi kemudian waktu Agustus saya undang juga Komisi 1 untuk hadir di Finland. Untuk menyaksikan itu ya, tanda tangan. Ya. Dan itu menjadi contoh di dunia. Satu juga masalah. Bagaimana penyelesaiannya secara teknis? Biasanya itu ceasefire, kemudian senjata diserahkan. Ya, dan bisa dipotong-potong atau dia? Nah, diserahkan. Oh, diserahkan. Itu di mana perundingan begitu, letakkan senjata. Mereka tidak mau, karena kalau mereka menyerahkan senjata berarti jiwanya diserahkan. Waduh, gimana nih? Akhirnya ada usul sepakati, saya bilang, bahwa senjata dipotong. Yang memotong GAM sendiri. Atau tim netral. AMM. Diputuskan bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran nanti ini tidak jalan, kita bentuklah namanya AMM, Asia Monitoring Mission. Ya, AMM. Yang terdiri daripada ASEAN dan Uni Eropa. Yang dipercaya oleh GAM ya. Iya. Kenapa Uni Eropa? Karena mereka tinggal di Swedia, Uni Eropa. AMM itu ya. Jadi tentara resmi, tapi pakaian sipil tanpa senjata. Mereka mengawasi satu pasal demi pasal daripada itu untuk dilaksanakan. Dan kerjanya setahun. Gitu. Ya. Jadi semua itu jadi dilaksanakan dengan pengawasan. Oleh AMM tadi. Ya. Nah, ini kemudian banyak negara ingin mencontoh ini. Jadi model ya? Model. Semua minta model Aceh. Banyak negara yang datang sama saya. Termasuk Thailand. Yang terakhir Kolombia. Oh, Kolombia. Itu perundingan mereka Kolombia itu saya yang mentoring presidennya. Apa yang harus dilakukan? Presiden Carlos selalu 4 kali ketemu saya Carlos tuh. Gimana, apa mesti dilakukan? Bagaimana caranya? Ada ibu juga itu dengan Presiden Carlos. Hamid Farid kirim ke Kolombia untuk mentoring mereka. Saya kan waktu itu sibuk, dan juga ada perjanjian, bukan perjanjian, semacam guidance dengan SBY. Saya datang suatu negara kalau presiden sudah ke negara itu. Itu. Karena presiden belum, jadi Pak JK nggak berangkat. Sama dengan Sri Lanka. Sri Lanka juga semuanya mereka minta diselesaikan dengan cara Aceh. Spesifik dia itu minta. Sudah 4 kali itu perundingan. Hamid datang ke Sri Lanka. Pak Hamid. Tapi Vina aja minta saya datang. Saya agak telat datang. Akhirnya mereka berperang terus. Nah itu yang krusial itu. Soal penyelesaian tadi ekonomi yang 2% itu dasarnya apa, ekonomi apa, sosialnya bagaimana. Kemudian tadi
bagaimana senjata dan bagaimana Ceasefire tadi ya. lokal. Tapi kalau Aceh jadi model, kan faktor tsunami itu kan nggak bisa ada di semua negara yang melakukan ada konflik ya Pak. Itu seberapa besar sebenarnya? Sebenarnya Aceh tsunami mempercepat. Mempercepat? Iya. Oke. Jadi bukan faktor yang 100% itu, enggak. Sebenarnya kita sudah mulai pertemuan itu. Walaupun kalau tsunami, saya menentukan bulan Juni, Januari harus ketemu. Tidak boleh tunda. Saya ancam ini dubes ini. Ya, yang tadi ya. Amerika, Singapura, Malaysia, Swedia, Malaysia, Libya, ya. Dan Jepang. Oh, Jepang ya. Karena pernah berundi di Jepang. Oh iya. Oh, yang terakhir ya, perundingan terakhir. Ya, saya minta bagaimana mereka juga ikut menangani ini. Jadi posisinya tsunami itu mempercepat sebenarnya. Mempercepat. Tapi prosesnya sudah berjalan. Ya. Nah, kalau pilihan secara strategis kan Pak Hamid, Pak Farid, Pak Sofyan, itu kan non Jawa ya kalau kita ada sentimen itu kan Pak JK juga menyebut tuh sisi yang membuat perundingan itu menjadi lebih mudah dilakukan. Iya. Ya, di Aceh itu khususnya GAM ya, menganggap dia dijajah sama orang Jawa. Oke. Kita nih dijajah. Jadi kita bukan bangsa Indonesia, kita tapi korban daripada Indonesia. Ada namanya, bukan korban bangsa atau apanya. Jadi dan itu yang lakukan orang Jawa. Saya bilang kepada mereka, Bapak mesti tahu, Jawa itu merdeka, Sumatera merdeka, termasuk Aceh, Sulawesi merdeka. Kita semua merdeka bersama-sama dan bergabung dalam negara Indonesia. Jadi tidak ada saling menjajah. Kenapa Anda anggap orang Jawa menjajah Aceh? Baru mereka mulai mengerti sedikit. Jadi kita balik pengertiannya. Nah, ini dibutuhkan semua. Nah, karena itulah supaya jangan faktor itu mempengaruhi perundingan, maka perundingannya diketuai oleh Hamid orang Bugis, kemudian Farid dari Bugis juga. Nah, kemudian Sofyan orang Aceh, supaya ada faktor Aceh. Nah, kemudian Bahar Shah itu orang Sunda. Orang Sunda, oke. Nah, kemudian Bali si apa? Di Kemlu itu. Ya. Jadi itu kenapa kita ingin dengan psikologinya jangan terjadi, karena waktu itu karena Pak Widodo yang menjadi pimpinan rombongan, tapi yang berunding ini, karena dia Menko Polkam, bukan Menko Polkam, Menko Polkam. Menko Polkam, ya. Nah, jadi baru ketemu, udah Bapak kenal ini saya Widodo, Bapak tentara ya. Orang Jawa ya, inilah penjajah. Kalau lebih begitulah. Aduh, nanti dilerai oleh Hamid. Janganlah begitu. Ini kita sama-sama. Ya, karena selanjutnya saya minta Pak Widodo jangan ikut nanti. Itu bagian dari pilihan strategis juga ya Pak JK ya. Oke. Gitu. Non-playing captain ya kalau istilahnya Pak JK itu ya. Dan dari sisi itu kan Bugis juga punya hubungan dengan Aceh cukup. Nah itu saya bilang. Kenapa saya bilang kita perlu berunding? Karena kita kan sering menghargai. Saya ini orang Bugis, saya bilangin. Dan dalam sejarah Aceh ada 2 raja keturunan Bugis.
Termasuk Iskandar Muda, itu keturunan Bugis sebenarnya. Oke. Neneknya itu orang Bugis. Cuma istrinya orang Aceh. Oke. Nah, kemudian menjadi raja di sana. Jadi Raja Ismail namanya. Itu keturunan Bugis, betul. Istrinya Jawa. Tapi kemudian diganti oleh istrinya. Ya. Jadi saya bilang, tapi tidak ada orang Aceh yang raja di Bugis. Saya main. Jadi kecanggihan itu Pak Jika temukan dari apa? Membaca atau jadi itu kan jadi kayak pintu masuk yang orang lain kadang-kadang nggak nemu itu. Iya, itu ya bukan talenta, tapi memang saya biasa menyelesaikan pertikaian sejak dulu. Di mahasiswa, kalau ada teman bertengkar saya selesaikan soalnya. Sejak dulu HMI ya? HMI, atau di kampus. Di kampus saya ketua senat, fakultas, semuanya. Kita bisa selesaikan itu dengan baik. Pertikaian juga antar organisasi kita selesaikan seperti itu. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu, ya saya selesaikan Poso itu hanya 15 hari. 15 hari. Datang ke sana, pimpin oleh Pak Menko Polkam, Pak SBY, tapi agak kurang bagus. Saya ambil alih aja di lapangan. Oke. 15 hari itu. 15 hari. 3 kali saya datang ke sana. Setelah itu saya ajak berunding ke Malino. Tempat yang lumayan dingin ya. Dingin dan tertutup. Ya. Tidak ada telekomunikasi di sana. Ambon 17 hari. Semenjak saya datang pertama sampai tanda tangan 17 hari. Oke. Apa resepnya, Pak? Kan itu udah berlarut-larut lama dan juga Aceh sebenarnya. Ya harus punya pengetahuan. Membaca dan sejarah. Saya pelajari dan menjiwai. Oke. Contohnya di Ambon ya. Pihak Kristen, pihak Islam menganggap bahwa ini yang melakukan karena RMS. Saya jawab di sidang, saya pimpin sidang. RMS itu saya jawab. RMS itu dideklarasikan di Tulehu. Tulehu itu kampung Islam. Dan dari antara 12 menterinya ada 4 orang Islam. Oke. Jadi bukan Kristen, gerakan Kristen, gerakan separatis. Itu based on sejarah tuh ya? Nah, iya. Dia kaget. Orang Kristen menuduh bahwa Laskar Jihad yang membuat ini. Enggak. Saya bilang sama mereka, dia tidak terlalu kepada kronologis. Saya bilang, kalian mulai konflik di Desember tahun 1999. Desember. Laskar Jihad nanti datang Agustus tahun 2000. Oke. Jadi 8 bulan Anda konflik, baru datang yang membantu. Jadi bukan penyebab, dia membantu. Sebabnya bukan itu? Bukan itu. Oke. Sebabnya sebenarnya itu mereka ketidakadilan dalam demokrasi liberal. Orang biasa mengatakan, ini konflik agama. Enggak, hanya agama diikutkan dalam konflik. Poso Ambon. Dua-duanya akibat kita tiba-tiba demokrasi liberal yang diikuti oleh kemudian pemilu yang terbuka, yang pemenangnya menjadi the winner take all. Oke. Nah, akibatnya maka karena di Ambon itu waktu itu karena masih bergabung dengan Maluku Utara, sebagian besar anggota DPR-nya itu yang memilih gubernur itu 55% lah Islam. Akhirnya gubernurnya Islam, sekda Islam, ketua DPR Islam. Wakil gubernur dipilih Katolik, padahal mayoritas di sana itu Protestan. Ya.
Nah, jadi sebenarnya di situ mulai agak panas. Friksinya ya. Okay. Nah, disertai dengan waktu itu sebelumnya penguasaan Cengkeh yang BPPC. BPPC kalau ingat ya. itu Badan Pengelolaan Cengkeh yang oleh Tommy Kotosalah dengan ada beberapa pengusaha Cina yang monopoli. Artinya pendapatan masyarakat menurun karena harga turunkan ya. BPPC waktu itu. Jadi rakyat secara ekonomi tertekan. Nah, kemudian politiknya ada ketidakadilan. Bukan ketidakharmonisan. Ya, ya. Kenapa tidak agama? Karena agama paling mudah dilibatkan. Jadi menjadi seakan-akan ini karena agama kalau terlibat maka dua-duanya pikirannya masuk surga. Itu bahayanya kalau ada konflik agama. Jadi mereka itu saya bilang membunuh atau dibunuh itu pikirannya masuk surga. Kalau saya meninggal mati syahid kalau Islam. Juga kalau Kristen jadi martir. Martir. Betul. Kalau membunuh, dia membunuh lawan yang kafir. Sama-sama. Jadi susah berhenti. Oke. Meninggal anaknya orang tidak sedih. Karena surga. Surga. Jadi apa yang saya lakukan? Saya pidato di lapangan mengatakan kalian semua masuk neraka. Tidak ada dalam Al-Quran menyebabkan membunuh orang tidak bersalah itu masuk surga. Tidak ada di Injil juga begitu. Saya konsultasi dengan pendeta. Dan benar. Saya ke uskup, gitu. Uskup Ambon kan yang orang Manado ini. Ya, Turang. Ya. Uskup Manado ya. Manado. Sekarang dia uskup di Papua. Lupa namanya. Kenal baik, teman baik sampai sekarang. Ya, ya. Nah, jadi saya belajar mereka. Apa hukumnya kalau begini? Ya. Tidak ada. Nah, jadi di lapangan di mana? Akhirnya kalian semua masuk neraka. Diam semua. Langsung saya ancam. Kalau enggak, saya tambah tentara. Saya kasih Anda ke dalam peluru supaya habis negara sini. Diam semua. Pilihan ketiga saya bilang, saya kasih 3 pilihan. Saya kasih peluru supaya saya habis. Saya tambah tentara supaya nembak siapa saja yang mulai. Yang ketiga bicara dengan saya. Oh, yang pilih yang ketiga. Akhirnya bicara untuk apa Pak? Ya bicara untuk penyelesaian. Tapi tidak ada perdamaian. Oke. Nah, jadi dalam deklarasi atau persetujuan di Malino itu dua-dua tidak ada kata satu pun kata damai. Tidak ada. Tapi pasal 1 saya katakan setuju menghentikan semua konflik. Damai juga sama. Nggak ada konflik kan damai ya. Katanya nggak dipakai tapi sebenarnya substansinya ada di situ. Ada di situ. Itu hanya untuk menyenangkan mereka karena mereka sudah berjanji tidak ada perdamaian, tidak ada kata. Oke. Tidak ada kata. Pasal 1 langsung dikunci. Pasal 1 dikunci. Tidak ada konflik. Menghentikan semua konflik yang ada. Nah, itu. Bingung semua. Bagaimana Pak? Ya kan sama aja, terang aja sebenarnya. Mereka ini sudah menyesal semua. Karena saya pendeta pun, ulama pun saya katai Bapak pendeta, Bapak ulama, kalian masuk neraka. Saya kasih ayat Al-Quran, saya juga Injil saya kasih. Saya diajarkan sama teman orang Toraja, pendeta siapa itu. Iya, iya. Ya, posisi itu yang kemudian menjadi pintu untuk juga perundingan di Aceh juga ya Pak ya? Pengalaman di Poso, di Ambon. Jadi kan Poso konflik kabupaten. Ambon konflik di provinsi. Aceh nasional. Nasional. Staging ya? Staging, jadi bertahap. Jadi selesai Ambon, di pesawat,
Saya duduk dengan Hamid, kita pulang dari Ambon. Setelah 17 hari tadi itu. Sebulan bulan kemudian ada acara di Ambon, diundang pulang. Mit, kita sudah selesaikan Ambon. Masih ada konflik satu di Aceh. Anda siap untuk kita selesaikan? Siap. Jadi itu sudah di state ketika Ambon selesai ya, Pak JK dan Pak Hamid. Ya. Kita selesaikan. Tapi waktu itu saya masih diam karena kan di bawah pimpinan Menko Polhukam kan. Ya. Waktu itu Pak SBY ya, SBY yang menghasilkan jeda kemanusiaan. Ya, jeda kemanusiaan. Tapi jeda kemanusiaan itu menyebabkan mereka masuk kota, masuk desa dengan senjata. Kemudian mereka malah menambah senjata. Jadi waktu perjuangan mereka minta ceasefire, tidak ada ceasefire. Nggak ada. Semua konsep perundingan saya tidak ada ceasefire. Jadi di Kolombia presidennya minta saya pendapat saya. Nggak ada ceasefire. Apa perlu ceasefire? Tidak. Karena kalau Anda bikin ceasefire memperpanjang masalah. Tapi jangan ekspansif. Oke. Oh ya saya setuju itu, saya setuju. Ceasefire memperpanjang masalah, tapi jangan ekspansif. Ya. Oke. Di Aceh begitu. Betul. Saya bilang sama Pak Tarto, Bapak siap saja di lapangan, tapi jangan menyerang. Jangan ekspansif itu jangan menyerang ya. Jangan menyerang. Menjaga lingkungan. Kalau dia masuk, ya Anda boleh reaksi, tapi tidak memulai. Tidak memulai. Oke. Itu dipatuhi Pak ya? Dipatuhi. Jadi, ini juga mulainya itu saya panggil Pak Tarto, Panglima TNI. Endiartono Sutarto ya? Ya. Endiartono ya. Saya bilang, Pak Panglima, pemerintah mau bikin perdamaian dengan Aceh. Bapak setuju? Singkat aja pertanyaan saya. Dia bilang, bagus sekali, saya selalu ingat jawabannya. Dia bilang, tidak ada panglima yang menginginkan prajuritnya tewas. Jadi setiap usaha perdamaian, kedua, saya bilang, kenapa kita mesti dapat? Kan dia bukan musuh bangsa. Kita sama-sama bangsa Indonesia. Ya. Cuma mereka salah pengertian aja. Ya. Atau kita sendiri salah memposisikan ya. Jadi kita mau pentingkan secara damai. Terus orang setuju. Tidak ada panglima yang ingin anak meninggal. Saya tanya, berapa tentara yang sudah meninggal selama operasi di Aceh? Disebutlah satu angka besar. Lebih 1.000. Dan saya tidak ingin agar bertambah lagi. Jadi saya di belakang Bapak. Oke. Jadi waktu itu kasaknya Pak Ramisat kan? Ya, Ramisat Yakudu. Membikin komen di Aceh tentang perdamaian. Sebenarnya seperti kurang setuju. Saya tegur, saya minta Pak Tarto untuk menegur Kasat. Tegur tuh Kasat. Karena tidak sesuai dengan kebijakan, kesepakatan konsepnya. Ya. Tegur saya bilang Kasat. Tegur lah, suruh diam. Diam apa? Tentara semua mendukung. Dan dia upaya itu ya. Nah ini juga cara yang dipuji dan semua mau ditiru orang. Apa itu Pak? Ada hubungannya dengan senjata. Jadi mereka minta agar tentara dari luar itu tinggalkan Aceh. Oke. Tapi kita hubungkan dia keluar kalau Anda punya senjata sudah tidak ada. Jadi dibuatlah persetujuan. Tiap bulan, jadi itu bulan tahun 2005 ya, bulan September gitu ya. Tahun 2005 itu kita setuju. Dalam perundingan itu, kalau Anda baca MOU Helsinki itu,
Mereka bilang senjatanya 900. Oke. Tapi saya tahu kira-kira itu lebih. Lebih. Tiap bulan, selama 3 bulan, harus potong senjata sampai 300. Saya tanya sama Panglima, berapa tentara kita dari luar yang ada di Aceh? Itu bilang 30 batalion. 30 batalion. Hanya bikinlah deal. Tarik, potong senjata 300, hari itu juga 10 batalion pulang. Oh, sepertiganya juga ya? Sepertiga juga. Oke. Jadi, September, Oktober, November, atau mulai dari Oktober, November, Desember, itu pada hari pemotongan itu tentara sudah tiap di pelabuhan. Untuk berangkat pulang? Iya. Oke. Bisa kapal kira-kira 5 atau 6 kapal angkut. Jadi sudah begitu selesai semua, dihubungi di sana di Sumawe atau di Melabo. Oke, sudah berangkat. Semua naik kapal. Jadi sambut gembira juga ya? Mereka senang juga. Pulang ke keluarga apa banyak. Iya. Sampai yang ketiga berarti, kan ada 900 tadi datanya. Selesai semua. Selesai. Jadi senjata tidak ada. Batalion tidak ada lagi di sana, ada balik lagi. Banyak yang kritik, Pak pasti ada senjatanya. Ada. Ya enggak apa-apa, mungkin ada senjata yang disembunyikan. Tapi jangan lupa, kalau senjata ditanam di tanah, itu nanti berkarat juga, tidak bisa dipakai juga, biar aja. Jadi ada proses yang melegakan juga ya dari sisi tentara, mensupport karena Panglima tadi. Pokoknya semua happy. Sampai akhir tahun itu ya? Iya, semua tidak ada. Pokoknya itulah perundingan yang ingin dicontoh semua orang, karena semua tidak ada yang berpikir negatif. Tapi saya kasih kehormatan juga mereka. Contohnya gini, itu kira-kira ada hampir 1000 itu tahanan GAM itu atau orang-orang sipil yang program itu di Jawa. Ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Malang. Dulu kan kasihan tuh, diambil dari Aceh, di Borgol, Hercules. Waduh. Saya bilang tidak. Mereka pulang dengan kehormatan. Suruh belikan semua baju baru. Mereka harus terbang dengan pesawat komersial yang baik. Yang layak Pak ya? Yang layak. Saya charter pesawat. Oh, untuk pulang? Pulang. Kemudian seluruh komandannya, batalionnya saya kasih mobil. Kalau komandan kopi kasih motor. Oh, yang pulang? Yang masih di sana? Yang pulang ini pulang dengan gembira dengan terhormat gitu kan. Terhormat. Jadi tidak boleh naik Hercules lagi. Harus naik. Dan semua pakai baju baru. Wah, sampai detail itu kita urus. Pak JK yang memikirkan itu berarti. Ya tadi benar, dignity, lalu penghormatan yang layak gitu ya, setelah perdamaian terwujud ya. Nah, itulah prosesnya. Proses panjang, ini 20 tahun nih Pak, kita mau mengingat itu lagi dan tadi Pak JK menyebutnya percepatan. Samanya kalau perdamaian baru 19 ya? Iya betul. Karena 2005 kan? Iya, Agustus yang lalu 19 ya. Nanti Agustus tahun depan 20. Baru 20 tahun. 20 tahun. 2020. Tapi yang mempercepat tsunami tadi 20 tahun nih. 20 tahun. Desember ini. Ya, tsunami-nya. Dan saya senang sekali ketemu Pak JK di sini. Ini ngomong-ngomong soal perpustakaan nih banyak yang tanya. Ini perpustakaannya Pak Yusuf Kalla bukan? Nama aja. Nama saja. Iya. Gimana ceritanya? 2016 dulu kalau nggak salah dimulai. Jadi begini. Kenapa
universitas ini dibangun. Waktu 2015-16, karena itu puncak daripada konflik di Timur Tengah. Ya, 2015-2016. ISIS konflik di Irak, Libya, Yaman. Saya bicara dengan Pak Jokowi, Pak, sekarang ini dunia Islam Timur Tengah itu penuh konflik. Sedangkan kita, mahasiswa kita, kalau mau belajar Islam, dia ke Timur Tengah. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Yaman, ke Irak, Libya malah, ke Sudan. Nanti kalau dia sekolah di sana itu, dia bisa pulang, bisa jadi radikal, saya bilang. Kedua, kita ini negara Islam terbesar, negara pembesar, penduduk Islam terbesar. Masa kita belajar terus ke Timur Tengah? Itu dua pokok itu yang awal. Kita harus ajarkan dunia ini Islam seperti Indonesia yang moderat. Jadi gimana? Ya kita dirikan universitas internasional yang mengajarkan Islam dan teknologi juga, ilmu yang moderat. Yang juga mahasiswanya baik dalam negeri dan luar negeri. 50% luar negeri. Setuju? Pak Presiden. Kita lah. Kemudian cari lahan. Ada beberapa presiden minta 500 hektar. Sebenarnya 500 hektar terlalu besar. Luas. Dan tidak ada di dekat kota. Akhirnya ketemulah ini. Bekas RRI. Iya, ini Depok. Ini bekas RRI dulu. RRI. Ini kan pemancar RRI. Sebenarnya 200, hampir 200. Tapi dikasih 140-an. Iya, 140-an. Sisanya dikasih ke penghuni lama, pegawai RRI. Tinggalnya kasih lah. RRI, ada orang Indonesia kurang puas. Saya bilang tidak ada lagi radio di dunia ini yang pakai kabel. Sekarang semua radio, tidak ada lagi radio baru dibeli. Semua radio ada di handphone. Aplikasi aplikasi digital dan seluruh dunia pun kita bisa dengar. Dan tidak ada lagi yang pakai kabel, semua di digital. Jadi buat apa ada lapangan ini? Nah ini mulai gugur argumentasinya. Saya datang lihat, bagus ini kosong. Nah, walaupun ada juga, kita bebasin. Nah, beberapa ya. Ya, ada 40 hektar. Yang kosong betulnya 100. Jadi lagi proses pengosongan ini. Sudah tinggal 15 hektar yang belum kosong. Nah, itulah ceritanya kenapa di sini. Dan juga di sini kompleks perguruan tinggi banyak di sini. Ada UI, ada Gunadarma. Iya, banyak sekali. IPB juga tidak terlalu jauh. Bogor. Jadi sejarahnya. Jadi sejarahnya ingin Islam itu moderat dan kita belajar Islamnya di sini. Dan orang luar juga belajar di sini. Ya, orang luar juga 50. Jadi di sini hampir 50% mahasiswa dari luar. Postgrad ya Pak ya. Dari 70 negara yang ada di sini. Nah, Pak JK jadi Wali Amanah ya di sini. Ketua Wali Amanah. Anggotanya 4 menteri. Memang agak sepi karena ini hanya S2, S3. Iya, tadi saya ngobrol dengan Pak Rektor juga. Hanya S2, S3. Kita menghitung dan mereka minta dari luar itu mulai S1. Jadi kita lagi bicarakan dengan pemerintah untuk tambah S1. Kemungkinannya. Jadi karena ini 20.000 mahasiswa pun masih bisa tampung di sini. Jadi kita targetnya 10.000 aja.
supaya lebih intensif. Ya. Kemudian kita dosen-dosennya dari luar, ada 2 dari Mesir, ada dari Amerika, tapi masih online karena mahasiswanya tidak banyak. Kuliahnya teratur, tapi online. Nanti kalau sudah banyak yang mau jadi dosen. Dan sesuai dengan rencana di 2015-2016 itu Pak, jadi pusat studi ya, Islam di dunia ya, Indonesia tempatnya. Iya. Kita negara paling besar. Ya, soal perpustakaannya nih Pak, kan penamaannya nih orang sering terkecoh. Pak JK bikin perpustakaan. Dan sekarang rame banget Pak, sehari 1000-an orang datang untuk datang baca buku dan segala aktivitas. Itu gimana awal nama? Saya juga tidak tahu sebenarnya. Cuma pihak universitas, karena ada 2 gedung besar sini, gedung rektorat. Namanya Pak Joko Widodo. Dan gedung perpustakaan. Jadi karena saya berdua Pak Jokowi mengkonsep ini, maka satu nama gedung rektoratnya Pak Jokowi, perpustakaannya Yusuf Kalla. Dan itu jadi kayak kenangan yang akan abadi kan, buku orang datang, orang membaca, dan namanya kan pasti akan nempel terus tuh. Iya. Ya ini sebagian buku saya dari perpustakaan saya kasih ke sini. Oh iya, dari yang rumah? Rumah. Oh, sebagian besar ditaruh di sini. Jadi buku-buku yang Pak Yusuf Kalla baca? Iya. Masih banyak lagi, ada sebenarnya di rumah kurang lebih ada 10.000. Oke, 10.000. Wow. Ini sudah kira-kira 1.500. Dibawa ke sini. Ya. Kalau boleh nanya buku nih Pak, buku apa yang dalam perjalanan Pak JK itu berpengaruh untuk Pak JK? Entah ketika remaja kah, entah ketika sudah menjadi pejabat? Banyak. Boleh sebut 3 misalnya atau? Kalau waktu saya di bisnis, saya banyak baca buku bisnis. Buku bisnis? Buku ekonomi. Waktu di pemerintahan, saya banyak buku-buku politik, sejarah, dan sebagainya. Nah, sekarang banyak baca di samping buku agama. Sekarang banyak baca buku tentang sejarah, kebijakan nasional, kebijakan internasional, politik internasional, dan juga entrepreneurship. Banyak baca seperti itu. Pak JK kan udah jadi entrepreneur, masih baca buku entrepreneur yang lain. Iya, baca buku. Saya tiap kali diminta, yang masalahnya begini, saya membaca buku di samping ingin tahu, juga karena terlalu banyak undangan bicara. Terlalu banyak undangan bicara. Hari 28 Gajah Mada minta saya bicara Gajah Mada. Tentang konflik juga. Kemudian hari Minggu berikutnya minta bicara di Bandung. Kampus juga? Kampus juga. Hampir semua kampus sudah kelilingnya tiap. Dan juga organisasi-organisasi, banyak sekali bicara. Jadi kalau saya tidak menambah pengetahuan, nanti saya bicara itu saja. Buku itu menjadi tambahan pengetahuan saya. Kalau saya pergi ceramah, saya mesti cari buku apa, dia minta apa. Bicara tentang Gajah Mada, bicara tentang perdamaian juga. Konflik resolution. Ada rektornya minta konflik resolution. Mereka rupanya membentuk tim untuk konflik resolution. Dia undang saya untuk memberikan adalah keynote speaker di rumah peresmiannya. Di Muhammadiyah, Bandung, minta bisa bicara tentang entrepreneur perusahaan university. Entrepreneur university. Hampir banyak sekali. Kemarin saya bicara di BPJS. Iya, yang di Makassar itu. Saya datang ketemu Pak JK terus terinspirasi mau ngomongin Aceh nih. Bicara di Unhas sebelumnya. Jadi banyak kegiatan sekarang ke kota-kota, ke kampus-kampus, untuk banyak sharing. Itu. Dan itu mendorong saya membaca.
Jadi tiap hari saya minimum membaca kira-kira 10 halaman. Nah, apa saja buku buku aja. saya periksa. Oh ini. Contoh saya bicara tentang Palestina. Oh, saya baca tentang sejarah Hamas, tentang sejarah pertentangannya. Oke. Itu jadi pijakan juga ya. Iya. Dan semua resolusi konfliknya Pak JK kan knowledge dulu yang dibangun kan? Iya. Pemahaman bagaimana Aceh, Iya. mereka ingin demokrasi tadi, Iya. terus bagaimana Poso dan Ambon tadi, Mesti gitu. yang basis sejarahnya bukan RMS, bukan karena jihad, tapi karena baca jadi tahu. Gitu. Iya karena demokrasi, semua orang bingung, semua orang kemudian percaya. Waktu selesai Ambon, saya diminta bicara di Amerika. Apa yang terjadi di Ambon? Mereka terpengaruh oleh banyak masing-masing isu kan agama tadi ya. Anda, karena Anda. Saya setuju mereka. Karena Anda lah yang ngajarin kita demokrasi liberal, the winner take all. Akibat anggota DPR, waktu itu pemilihan gubernur masih lewat DPR kan, DPRD. Akibat DPRD mayoritasnya Islam, dia pilih semua. Islam. Gubernurnya, sekdanya, ketua DPR-nya. Dulu waktu zaman Soeharto masih ada pembagian. Harmoni. Kalau gubernurnya Islam, wakilnya Kristen. Kalau gubernurnya Kristen, DPR-nya Islam. Ya wakilnya Islam. Itu. Nah sekarang setelah itu sudah teratur. Kalau dilihat di Poso dan Ambon, pasti pasangan Islam Kristen. Karena secara natural mereka sudah membangun itu ya Pak ya. Sudah sadar bahwa itu perlu ada. Iya. Kesetaraan. Selalu itu. Kalau mau menang, gabungan. Nggak bisa satu kelompok. Itu lesson juga ya dari Pak JK juga kan artinya merevisi demokrasi yang total itu ya, yang bablas the winner take all. Anda. Tapi kemarin saya didatangi 2 profesor dari Amerika. Di Northern apa itu? Universitasnya Sri Mulyani dan anak Anies. Oh bicara demokrasi, tak usah Anda bicara demokrasi. Di Amerika apa sih demokrasi itu? Bagaimana Trump, saya bilang pengikutnya tanggal 7 Januari menyerang Kongres, menduduki Kongres, saya bilang dengan brutal. Itu demokrasi apa? Diam mereka. Ya sudah. Ya. Akhirnya saya cenderung demokrasi hasil reformasi ini harus direform lagi. Nah ini udah 30 tahun nih nyaris Pak, 25 tahun. Iya. Kesempatan untuk menengok ulang ya. Awalnya oke. Tapi kemudian berkembang. Akhirnya demokrasi uang. Yang sekarang terjadi. Coba lihat. Gubernur Bengkulu yang ditangkap ini. Ya. Kan cari uang untuk membiayai. Bahkan dari guru Pak ya. Iya. Memilukan ya dari pencairan dana untuk guru dipakai buat pilkada. Nah menurut Pak JK kapan saat yang tepat untuk melakukan evaluasi itu? Ya sekarang. Bagaimana pemimpin menjadi teladan untuk dia. Tapi ini berhentinya di susah ya. Kecuali yang bisa menghentikan pemimpin yang memberi keteladanan. Baru dia didengar ya, karena dia punya keteladanan. Ya tugas kita bersama Pak, dan Pak JK sih kami mohon untuk memberi suluh, untuk mengingatkan bahwa apa yang sudah kita lalui di pilkada dan demokrasi ini perlu direvisi. Saya bicara kemarin di pertemuan antar generasi yang dibikin oleh seperti itu. Di Dirman Said. Ya, Pak Sudirman Said. Saya bicara juga tadi malam hal itu di Metro, ulang tahun Metro. Ya, 24 Maret. Iya, oh ya, ini butuh orang selalu butuh keadilan dan penegakan hukum. Keadilan itu tidak bisa jalan tanpa penegakan hukum. Sekarang siapa kita bisa pegang? Mau polisi? Nggak bisa. Jaksa semua, pengadilan. Sama. Nah, yang bisa menyelesaikan ini contoh dari atas. Teladan tadi ya.
Yang soal masa lalu ini, baru-baru ini, pemimpin yang memakai kekuatan itu untuk politik. Malah memelihara orang salah. Iya. Like trust-nya juga malah turun ya. Iya. Ya. Gitu Pak JK. Oke. Terima kasih banyak. Ini topik nanti yang akan kita bicarakan yang lain. Kalau soal pilkada dan bagaimana demokrasi ke depan perlu kita lihat lagi kan. Ya, Karena kita udah melihat awalnya bagus, tapi ujungnya kan ada sesuatu yang perlu kita koreksi. Situasi. Uang itu tadi ya. Jadi memang negara-negara seperti Indonesia jangan memakai demokrasi liberal. Ya. Eksesnya udah Karena kelihatan gap tadi. terbesar. Dan seakan-akan kita memelihara orang miskin. Nah, Kasih ya. Ya. Padahal yang diperlukan adalah membantu mereka keluar dari kemiskinan ya. Ya, timbullah Winnie Piro. Wanipiro. Apa? Wanipiro. Wani Piro. Wani. Ya itu. Bahaya demokrasi kita ke depan. Iya. Semua. Tidak ada lagi. Jadi makin mahal demokrasi ini. Akibat makin mahal. Pemilihan bupati di suatu tempat. Itu ketemu saya. Berapa biaya menurut kamu? Gimana? 20 M, Pak. Bupati. Bupati. Di kabupaten tidak terlalu besar. Mau pinjam. Bayar 5 tahun. Berarti dia ingin bayar 4 M Per tahun. Artinya 400 juta sebulan. Wah. Dari mana bisa dapat? Kalau tidak ada korupsi. Iya. Itu kabupaten kecil, Pak ya. Saya kebayang kos dari politik kita begitu gede. Bayangkan Jakarta, bayangkan Jawa Barat. Ini kita suarakan, Pak, nanti. Iya. Supaya jadi kesadaran bahwa itu harus dihentikan dan dikembalikan ke proses yang benar ya. Kita juga salah terlalu mengagungkan demokrasi sebenarnya. Saya pelajari bagaimana Cina maju, bagaimana Korea maju, Singapura ya. Singapura maju. Nah, kumpulin buku 4 negara maju, Cina, India, Korea, Singapura. Wah, tapi tebal-tebal bukunya. Saya cari, ada buku kecil, bagaimana Cina maju. Ya memang pemimpinnya. Sebagai Deng Xiaoping, bagaimana Deng Xiaoping merubah Cina. Ya, mentransform ya. Semuanya itu dimulai oleh Lee Kuan Yew. Singapura ya. Jadi saya datang ke Singapura. Akhirnya Lee Kuan Yew mengajarkan dia tentang di Shenzhen bikin free trade zone yang orang dimulai dari situ kan reformasi Cina di Shenzhen. Ya. Kita hal yang sama diajarkan diminta oleh Singapura Batam. Iya, tapi nggak berlanjut. Tidak berhasil. Karena di Shenzhen itu penuh sangat disiplin. Tidak boleh diganggu. Sampai terwujud ya. Ada yang pekerja yang masuk ada sertifikatnya, keahliannya. Kita orang cari kerjaan di sana. Akhirnya sudah. Salah semua. Macam-macam itu jadi. Ya itu buku ya Pak akhirnya Pak yang membentuk pemahaman itu kita bisa tahu. Buku. Ya. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Yuk, senang sekali saya ketemu lagi. Lama juga kita. Lama Pak.